Video kali ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang bertanya, bagaimana sih caranya agar pengajuan kredit kita atau kredit usaha rakyat atau KUR itu bisa di ACC oleh pihak bank. Di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sih caranya agar pengajuan kredit itu bisa di ACC. Auto ACC ya, di anti ditolak bank itu anti. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya agar kredit kita, pengajuan kredit kita itu bisa di ACC oleh bank. Seperti apa? Yuk kita bahas bersama-sama. Untuk kalian yang memiliki usaha atau pekerja, itu biasanya untuk kalian para pengusaha-pengusaha muda atau yang memiliki usaha kecil maupun usaha yang besar, tentu kalian terkadang mengalami kesulitan dari segi modal. Nah, di sini KUR atau pinjaman modal berupa uang tentunya ya, itu bisa saja. Jadi pemerintah atau pihak bank itu memfasilitasi kita sebagai rakyat Indonesia untuk mengajukan modal pinjaman. Nah, di sini tentu saja pihak bank tidak serta-merta bisa menyetujui pengajuan kredit kalian. Nah, apa saja sih yang membuat kita? Tips yang perlu kalian lakukan agar kredit kalian itu bisa di ACC yaitu yang pertama, kalian harus memiliki tujuan kalian mau pinjam dana ini. Jadi kalian mau utang uang di bank, tentu saja kalian memiliki suatu tujuan. Nah, tujuannya itu apa? Nah, tujuan itu pihak bank itu wajib mengetahui. Jadi kalau kalian sebagai surveyor dari pihak bank yang suka mensurvei, mengunjungi calon konsumen kalian harus tahu tujuan dia itu apa. Apakah tujuan dia itu untuk produktif atau tujuan untuk konsumtif. Nah, untuk tujuan konsumtif biasanya pihak bank itu tidak akan kemungkinan meng-ACC atau menyetujui pengajuan kredit kalian itu sangat kecil daripada tujuan kalian itu untuk hal yang produktif, hal yang menghasilkan. Misalkan kalian ingin membesarkan usaha kalian atau untuk membuka cabang di tempat lain. Misalkan gitu, kalian butuh dana sebesar 30 juta untuk bikin cabang toko lagi atau usaha lain. Misalkan kalian saat ini kalian memiliki usaha makanan, kalian ingin membuka jasa sewa atau rental atau jasa minuman, itu pihak bank biasanya menanyakan apa sih tujuan kalian mau pinjam dana. Jadi yang harus kalian pastikan adalah kalian memiliki tujuan yang jelas pinjam dana tersebut. Biasanya tujuan ini pihak bank itu melihat tidak hanya tujuan jangka pendek, tapi mereka mengharapkan kalian memiliki tujuan jangka panjang. Jadi kedepannya itu jelas usahanya itu. Kalau dari 1 tahun 2 tahun itu biasanya usahanya dengan dana yang mereka berikan itu bisa berkembang usahanya. Syarat yang kedua, pastikan kalian memenuhi persyaratan dari segi dokumen yang diinginkan oleh pihak bank. Biasanya pihak bank memiliki persyaratan dokumen yang wajib ada dan harus terpenuhi oleh calon nasabahnya. Dokumen yang pertama itu ya pasti itu adalah KTP. Dokumen yang kedua itu adalah KK. Dokumen yang ketiga itu adalah akta nikah jika kalian sudah menikah. Dokumen yang keempat, dokumen tentang usaha kalian. Misalkan dari segi SIUP atau segi perizinan atau pendirian bangunan usaha itu juga bisa. Dan juga riwayat kredit kalian. Misalkan kalian punya hutang di bank BCA. Nah, itu biasanya dari pihak bank. Misalkan kalian punya pinjaman di bank BCA, terus kalian ingin pinjam di bank BRI. Nah, nanti biasanya dari pihak bank BRI itu minta kwitansi atau nota pembayaran kalian, itu dilihat pembayarannya itu bagus atau enggak. Nah, usahakan kalau kalian punya hutang di tempat lain, usahakan kalau ada rezeki segera kalian bayar, minimal pas jatuh tempo. Jangan sampai lebih dari jatuh tempo, karena nanti bisa memberikan kesan yang buruk kepada nama kalian sendiri. Yang ketiga yaitu adalah kredibilitas dari calon nasabah. Jadi kredibilitas kalian
itu ditentukan dari riwayat pembayaran kalian, pembayaran kredit kalian, apakah lancar atau pernah macet di salah satu bank atau leasing. Biasanya kalau dari pihak bank itu mereka minta bantuan atau ngeceknya lewat BI checking. Tapi kalau dari leasing biasanya dari APPI atau juga dari slip. Dan yang perlu ditekankan di sini adalah jika kalian punya hutang yang berhubungan dengan lembaga perbankan, leasing atau koperasi, usahakan kalian selalu bayar tepat waktu ya, maksimal tepat waktu. Misalkan kalian ya terkendala seperti COVID gini, usahakan kalian melakukan pengajuan restrukturisasi atau keringanan kredit dari pihak bank. Jadi nama kalian itu tetap aman di dunia perbankan. Yang keempat yaitu adalah dilihat dari kemampuan kalian. Kemampuan di sini adalah kemampuan kalian untuk membayar angsuran di kemudian hari. Jadi pihak bank ini akan melakukan atau menilai bagaimana kondisi usaha kalian, apakah kondisinya stabil atau dalam kondisi jatuh. Itu biasanya jadi bahan pertimbangan dari pihak bank. Kemampuan bayar ini biasanya pihak surveyor dari pihak bank itu akan melihat dari segi keuangan kalian, apakah uang modal itu sebanding pemasukan dan pengeluaran itu sebanding apa enggak, mana yang lebih besar, apakah lebih besar pengeluarannya atau dari segi pemasukannya. Itu nanti bisa menjadi salah satu hal yang menghambat kalian untuk bisa di ACC. Jadi usahakan kalian ya setidaknya kalian jujur akan keadaan kondisi keuangan kalian. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kesulitan, kalian sampaikan ke pihak bank. Nanti pihak bank pasti pihak surveyor itu akan membantu kalian memberikan solusi bagaimana agar pengajuan kalian itu bisa di ACC. Tips yang kelima yaitu jangan lupa kalian siapkan anggunan atau jaminan yang ingin kalian pakai. Jaminan di sini adalah bisa berupa sertifikat tanah, sertifikat rumah, atau BPKB kendaraan kalian, roda 2 atau roda 3, tergantung dari kemampuan kalian. Yang dananya itu biasanya sertifikat dan BPKB itu nominalnya beda. Jadi tiap anggunan itu memiliki batas maksimal pinjaman yang bisa diberikan tergantung dari nilai jual anggunan tersebut. Apa sih gunanya anggunan ini? Anggunan ini berguna. Ini dari pihak bank ya, pihak bank. Misalkan kalian telat bayar atau kalian mengalami kesulitan bayar sehingga menunggak beberapa waktu atau mungkin lebih dari beberapa tahun ya. Biasanya kalau pihak bank itu 3 bulan sudah ada teguran dari pihak bank. Cuma untuk setiap bank tentu memiliki peraturannya masing-masing. Saya tidak bisa mengkasih bank ini maksimal bayar segini atau gini, tidak. Cuma saran saya misalkan kalian punya jaminan ya usahakan kalian bayar tepat waktu, maksimal tepat waktu ya. Kalau misalkan molor ya jangan sampai lebih dari 3 hari atau 4 hari atau seminggu. Soalnya nanti kalau lebih dari itu pasti pihak bank atau itu meminta kepada kolektornya untuk melakukan penagihan ke rumah. Nah kalau penagihan ke rumah kan tentu saja menimbulkan masalah baru. Jadi itu tadi ya, misalkan kalian mengalami keterlambatan bayar, usahakan ya kalian konfirmasi dulu dengan pihak banknya kapan kalian bisa membayarnya agar tidak terjadi miskomunikasi antara nasabah dan pihak bank, terutama dengan pihak kolektor. Mungkin itu dulu ya tips bagaimana agar pengajuan kredit kalian, pinjaman kalian di bank bisa melalui KUR atau pinjaman yang lainnya itu bisa disetujui oleh pihak bank. Saran saya, kalau kalian memiliki pinjaman saat ini, jadi kita mulai dari saat ini ya, misalkan saat ini kalian punya pinjaman tempat lain, berapapun itu nominalnya maupun besar atau kecil, usahakan kalian bayar maksimal tepat waktu, usahakan tepat waktu ya. Misalkan kalian akan molor, usahakan ya jangan sampai lebih dari seminggu, karena itu nanti akan memiliki pengaruh ke rekod pembayaran kalian di BI checking. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan share ke teman kalian agar teman kalian yang tidak tahu bisa menjadi tahu dan video ini bisa memberikan manfaat ke banyak orang. Oke, thank you.